Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang ruang vektor. Yang pertama, kita lihat dulu definisi dari ruang vektor tersebut, yaitu himpunan tak kosong V disebut sebagai ruang vektor jika memenuhi 10 buah syarat. Nah, syarat yang pertama, untuk sebarang vektor U dan V anggota dari himpunan V, berlaku penjumlahan U dan V itu juga anggota dari himpunan V. Nah, ini disebut dengan sifat tertutup. Dimana jika ada suatu sebarang vektor U dan V anggota suatu himpunan, maka hasil penjumlahan vektor tersebut juga anggota dari himpunan V. Kemudian sifat yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U. Dan ini disebut sebagai sifat komutatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, jika U ditambah V tambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Ini dinamakan dengan sifat asosiatif. Kemudian terdapat vektor 0, di mana 0 itu anggota dari himpunan V, sehingga untuk setiap vektor U anggota V berlaku 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0, itu juga anggota dari himpunan V, di mana 0 ini adalah unsur identitas pada himpunan tak kosong V. Untuk sebarang U anggota V, terdapat min U yang juga anggota V, sehingga jika keduanya kita jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, min U ini disebut sebagai inverse dari U pada himpunan V. Sifat keenam, jika K adalah sebarang skalar dan U anggota himpunan V, maka hasil perkalian K dengan U tersebut juga anggota himpunan V. Kemudian jika K dikali U tambah V, ini bisa kita jabarkan menjadi K kali U ditambah K kali V. Kemudian jika K ditambah L dikali U, ini juga bisa kita jabarkan menjadi K kali U ditambah L kali U, di mana K dan L itu sebarang skalar dan U itu adalah vektor pada V. Sifat yang kesembilan, K dikali L kali U, ini bisa kita tulis sebagai K kali L, hasilnya dikalikan dengan U. Dan sifat terakhir, jika 1 dikalikan dengan U, hasilnya akan sama dengan U itu sendiri. Dan 1 ini disebut sebagai unsur identitas terhadap perkalian. Sebagai contoh, himpunan V ada sama dengan Rn dengan operasi standar penjumlahan dan perkalian, di mana Rn itu adalah ruang Euclides or Dn yang merupakan ruang vektor karena memenuhi 10 syarat ruang vektor di atas. Nah, ini untuk diketahui aja sifat-sifat dari ruang vektor. Sekarang kita lanjut ke ruang Euclides or Dn. Nah, untuk operasi pada ruang Euclides, yang pertama penjumlahan, kemudian perkalian dengan skalar real sembarang atau K, kemudian perkalian titik atau Euclidean inner product, kemudian untuk panjang vektor dan jarak antara dua vektor. Nah, di sini N itu adalah bilangan bulat. Jika N1, maka R1 itu sama dengan R atau bilangan real. Kemudian jika N-nya 2, maka kita akan memiliki R2. R2 itu berarti vektor di dimensi 2. Contohnya 3,2. Kemudian jika N-nya 3, maka R3 itu vektor di dimensi 3. Contohnya 3, 2, 4. Kemudian untuk operasi R2 dan R3 ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk operasi Rn itu sama saja konsepnya dengan R2 dan R3. Nah, ini bisa direview sendiri aja nanti. Kita lihat contoh, diketahui U dan V itu adalah vektor di R4. Kita disuruh menentukan panjang vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Untuk panjang vektor rumusnya kemarin adalah panjang U itu akar dari kuadrat jumlah
elemen-elemen vektor tersebut. Berarti jika ada vektor U, di mana U itu elemennya U1, U2 sampai UN, maka panjangnya adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dan seterusnya sampai UN kuadrat untuk Rn. Nah, karena di sini vektor kita ada di R4, maka panjangnya itu adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat tambah U4 kuadrat. Hasilnya itu kita akarkan. Nah, itu jumlahnya adalah akar 15. Sementara panjang V berarti akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat tambah V4 kuadrat. Nah, itu jumlahnya adalah akar 10. Kemudian untuk jarak kedua vektor, rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat selisih masing-masing elemen vektor. Berarti akar, karena ini jarak antara U dengan V, berarti akar dari U1 dikurang V1 kuadrat, kemudian U2 dikurang V2 kuadrat, ditambah U3 dikurang V3 kuadrat, terakhir ditambah dengan U4 dikurang V4 kuadrat. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya adalah akar 7. Ini review aja dari materi kita sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk ke kombinasi linear. Suatu vektor W disebut sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai Vn jika vektor W bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. W itu bisa kita tulis sebagai penjumlahan dari K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya sampai Kn Vn, di mana K1 sampai Kn itu adalah skalar. Nah, untuk memeriksa apakah vektor W itu disebut sebagai kombinasi linear dari vektor V1 sampai Vn, maka kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita misalkan vektor W itu sebagai kombinasi linear dari vektor V1 sampai Vn, sehingga dapat ditulis seperti ini. Kemudian kita substitusikan komponen vektor W dan vektor V1 sampai Vn tersebut ke dalam persamaan linear ini. Nah, kemudian akan dicari nilai K1 sampai Kn dengan menggunakan konsep SPL atau sistem persamaan linear dengan OBE. Jika diperoleh semua nilai K atau dengan kata lain SPL kita tadi memiliki solusi, maka bisa kita katakan bahwa W itu merupakan kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Nah, sebaliknya, jika SPL tersebut tidak mempunyai solusi, maka kita katakan W bukan kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Sebagai contoh, kita lihat tunjukkan bahwa vektor V, yaitu A, B, dan C di dalam R3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis standar. Vektor basis standar itu adalah ini, 100, 010, dan 001. Nah, di sini kita misalkan vektor V itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor standar berikut. Nah, ini kita gunakan langkah-langkah tadi ya. Kita misalkan V itu adalah kombinasi linear. Nah, sehingga kita dapat menulis vektor V itu sebagai ini. K1 dikali dengan 100, K2 dikali 010, dan K3 dikali 001. Dan ini semuanya kita jumlahkan sesuai dengan persamaan tadi. Sama dengan ini. Nah, setelah kita jumlahkan dengan menggunakan konsep penjumlahan vektor, maka kita peroleh vektor V itu sebagai K1, K2, dan K3, di mana V itu tadi vektor ABC. Berarti dari sini ABC itu sama dengan K1, K2, K3. Nah, dalam perhitungannya kita juga bisa menggunakan vektor kolom. Ini jika kita tulis dalam bentuk vektor baris. Nah, kalau kita ingin menerapkan penulisannya dengan vektor kolom, maka bisa kita tulis seperti ini. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah K1, K2, K3. Ini adalah nilai A, B, dan C. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa K1 itu nilainya sama dengan A,
K2 nilainya sama dengan B, dan K3 nilainya sama dengan C. Nah, di sini berarti K1, K2, K3-nya ada nilai. Karena ada nilai, maka bisa kita katakan bahwa V itu adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, kombinasi linear dari vektor basis standar 100, 010, dan 001. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, diketahui vektor U dan vektor V di R3, kita akan menunjukkan apakah vektor W merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V tadi. Nah, di sini langkahnya sama. Kita misalkan dulu bahwa W itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Vektor W kita tadi 927, ini dia. Kemudian vektor U itu 12-1, vektor V itu 642. Nah, di sini kita kalikan aja K1-nya ke dalam, sehingga kita peroleh K1 kali 1 itu K1, K1 kali 2 itu 2K1, K1 dikali min 1 itu min K1. Kemudian ditambah dengan K2 kali 6 itu 6K2, K2 kali 4 itu 4K2, terakhir K2 kali 2 hasilnya 2K2. Nah, dari sini kita jumlahkan elemen yang seletak. Berarti K1 ditambahkan dengan 6K2. Ini dia. 2K1 tambahkan dengan 4K2. Ini dia. Terakhir min K1 tambahkan dengan K2. Ini dia. Nah, dari sini kita peroleh bahwa K1 tambah 6K2 sama dengan 9. Kemudian 2 itu sama dengan 2K1 ditambah 4K2. Terakhir 7 sama dengan min K1 tambah 2K2. Sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah, di sini kita bisa menerapkan proses SPL, penyelesaian sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer untuk mendapatkan nilai K1 dan K2. Nah, jika didapatkan nilai K1 dan K2, maka W merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Tapi jika tidak, maka W bukan kombinasi linear dari U dan V. Nah, di sini kita cobakan. Kita udah belajar menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan OBE. Berarti ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. K1 koefisiennya 1 ditambah 6, hasilnya adalah 9, kemudian ini 2, 4, hasilnya adalah 2, terakhir min 1, ini 2 dan 7. Oke, ini kita selesaikan, Nah, ini kita selesaikan dengan SPL, berarti kita harus ubah diagonal utamanya menjadi 1, dan kita nolkan elemen-elemen selain diagonal utama. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat di sini nilainya sudah 1, berarti itu sudah aman. Kita tinggal nolkan seluruh elemen selain 1 ini pada kolom tersebut. Berarti di sini ada 2 dan ada min 1. Berarti pada baris kedua, supaya baris kedua angka 2 ini menjadi 0, maka baris kedua ini kita kurangkan dengan 2 kali R1. Kemudian untuk baris ketiga, ini nilainya min 1. Supaya min 1 itu menjadi 0, karena nilainya negatif, maka kita tambahkan dengan R1. Sehingga kita peroleh baris pertamanya tetap 1, 6, 9. Baris kedua, berarti 2 dikurang 2 kali 1, itu 0. 4 dikurang 2 kali 6, 2 kali 6 min 12, berarti 4 kurang 12, min 8. 2 dikurang 2 kali 9, 2 kali 9, 18, berarti 2 dikurang 18, itu min 16. Kemudian untuk baris ketiga tinggal dijumlahkan dengan baris 1, min 1 tambah 1, 0, 2 tambah 6, 8, 7 tambah 9, hasilnya 16. Kemudian kita akan membuat atau mengubah untuk diagonal yang berikutnya, itu adalah min 8. Kita akan ubah min 8 ini menjadi 1.
Caranya dengan mengalihkan baris kedua dengan min 1/8. Nah, dari sini kita peroleh baris pertamanya tetap, baris kedua 0 kali min 1/8 0, min 8 kali min 1/8 itu 1, min 16 kali min 1/8 itu 2, dan baris ketiganya tetap. Nah, kemudian kita sudah dapat ini 1, elemen kedua pada kolom kedua itu 1. Kita tinggal nolkan elemen lainnya, yaitu angka 6 dan 8. Nah, dari sini berarti baris pertama kita ingin menghilangkan 6, berarti dikurang 6 kali R2. Kemudian baris ketiga ada 8, berarti kita kurangkan dengan 8 kali R2. Sehingga kita peroleh baris pertamanya tetap 1, kemudian 6 dikurang 6 kali 1, 0. Kemudian 9 dikurang 6 kali 2. 6 kali 2, 12. 9 kurang 12, itu adalah min 3. Selanjutnya baris kedua tetap 0, 1, 2. Kemudian terakhir ini ada 0. Kemudian 8 dikurang 8 kali 1, 0. Kemudian 16 dikurang 2 kali 8, 2 kali 8, 16, 16 kurang 16 juga 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya, di sini ada 1, 0, min 3, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Nah, pada baris ketiga, ini hasilnya 0, 0, dan hasil penjumlahan keduanya ini juga 0. Berarti ini tidak ada masalah. Berarti kita sudah dapat penyelesaiannya. Dari sini kita peroleh K1 sama dengan min 3. Kemudian dari sini K2 ini sama dengan 2. Sehingga bisa kita katakan bahwa SPL ini memiliki solusi atau nilai K1 dan K2-nya ada. Sehingga SPL kita tadi bisa kita tulis, nah, yang dari sini bisa kita tulis menjadi W sama dengan K1 kita tadi min 3U ditambah K2-nya adalah 2V. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa W itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Nah, selanjutnya kita lihat membangun. Di sini ada istilah membangun. Nah, untuk konsepnya himpunan vektor S, di mana S itu merupakan kumpulan atau himpunan dari vektor-vektor V1 sampai Vn, dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S tadi. Nah, sebagai contoh, tentukan apakah V1, V2, dan V3 itu membangun di R3. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita misalkan suatu vektor sebarang di R3, misalkan dengan vektor U. Kita akan proses apakah vektor U itu merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3 seperti yang kita ketahui tadi. Nah, kemudian kita lakukan proses bagaimana menyelesaikan permasalahan kombinasi linear ini sudah disampaikan pada slide sebelumnya, sudah kita bahas tadi. Jika SPL memiliki solusi, maka vektor U merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3, sehingga vektor U dikatakan membangun di R3. Sebaliknya, jika SPL tadi tidak memiliki solusi, maka vektor U tidak atau bukan merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Akibatnya vektor U tidak membangun di R3. Nah, di sini kita selesaikan soal kita yang tadi. Ambil sebarang vektor di R3, kita misalkan vektor U, di mana U itu elemennya U1, U2, dan U3. Nah, kita akan menentukan apakah vektor U itu merupakan kombinasi linear dari V1 sampai V2 sampai V3. Nah, kita tulis vektor U itu dengan persama linear ini. U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3.
Nah, bisa juga kita tulis seperti ini. Kita substitusi nilai V1, V2, dan V3-nya. Sehingga setelah kita jumlahkan, kita peroleh hasil seperti ini. U1, U2, dan U3. Nah, kemudian dari sini kita lakukan operasi baris elementer dengan mengubah persamaan tadi menjadi SPL. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ini dia. Nah, dari sini kita akan melakukan proses OBE, sehingga jika diselesaikan, silahkan dicobakan nanti sendiri, kita akan peroleh hasil seperti ini. 112 itu sama dengan U1, 0 min 1 min 1 sama dengan U2 dikurang U1, 0, 0, 0 sama dengan U3 dikurang U1 dikurang U2. Nah, dari sini kita lihat ada baris terakhir yang seluruh komponennya, seluruh elemennya adalah 0, sementara dia memiliki suatu nilai. Nilainya itu U3 kurang U1 dikurang U2. Nah, di sini berarti tidak mungkin ada nilai K1, K2, K3 yang semuanya 0 menghasilkan suatu nilai. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa di sini SPL-nya tidak memiliki solusi. Karena SPL-nya tidak memiliki solusi, maka bisa kita simpulkan bahwa vektor-vektor tadi tidak membangun R3, atau U itu bukan kombinasi linear dari U1, V itu bukan kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Bisa kita katakan bahwa vektor U itu bukan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, selanjutnya kita lihat konsep dari bebas linear. Kita misalkan S itu adalah himpunan vektor U lagi, vektor U1 sampai UN. Ini merupakan himpunan vektor di ruang vektor V. S dikatakan bebas linear atau linearly independent jika kombinasi linear K1 U1 tambah K2 U2 sampai Kn UN ini sama dengan vektor 0 hanya dipenuhi oleh nilai K1 sampai Kn yang juga sama dengan 0. Dengan kata lain, semua nilai K harus bernilai 0. Nah, ini bisa kita ilustrasikan ke dalam SPL homogen, di mana SPL homogen itu seluruh persamaan linearnya itu sama dengan 0 dan memiliki penyelesaian trivial. Penyelesaian trivial berarti seluruh penyelesaiannya adalah 0. Sebagai contoh kita lihat diketahui vektor U dan V, apakah vektor U dan V bebas linear di R3? Nah, di sini kita selesaikan dengan cara yang sama atau dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Kita akan mencari nilai K1 dan K2, berarti K1 kali U ditambah K2 kali V kita samakan dengan 0. Nah, jika hasilnya K1 dan kedua-duanya adalah 0, maka bisa kita katakan bahwa vektor U dan V bebas linear di R3. Tapi jika hasilnya bukan 0, maka dia tidak bebas linear. Nah, kita lihat di sini K1U ditambah K2V sama dengan vektor 0 di R3, atau ini bisa kita tulis seperti ini, sama dengan vektor 0. Nah, ini kita substitusi vektor U dan V-nya, bisa kita tulis seperti ini. Dan kita peroleh hasil akhirnya adalah K1 ditambah 6K2 sama dengan 0, kemudian 0 ditambah 1K2 sama dengan 0, dan 0 ditambah 8K2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa 0 ditambah K2 sama dengan 0, maka K2-nya adalah 0. Nah, karena K2-nya 0, maka bisa kita substitusi ke baris pertama, K1 ditambah 6. K2-nya adalah 0, ini sama dengan 0. K1 tambah 0 sama dengan 0, maka kita peroleh K1-nya juga 0. Nah, di sini jelas bahwa K1 dan K2 0, di mana K1U tambah K2U atau K1 tambah 6K2, 0 tambah 1K2, 0 tambah 8K2 itu semuanya sama dengan 0.
maka bisa kita katakan bahwa vektor U dan V itu bebas linier di R3. Konsep kombinasi linier membangun dan bebas linier menggunakan konsep penyelesaian SPL dengan OBE. Nah, di sini kita harus mengingat kembali bagaimana penyelesaian SPL dengan OBE tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan ada 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Apakah ketiga vektor di atas saling bebas linier? Bebas linier tadi syaratnya nih, jika kombinasi liniernya sama dengan 0, dipenuhi jika K1 sampai Kn-nya juga 0. Nah, di sini berarti dapat kita tulis bahwa K1A tambah K2B ditambah K3C itu sama dengan 0. Nah, ini dipenuhi hanya jika K1, K2 sampai K3-nya juga 0. Nah, ini kita selesaikan dengan SPL. Dicobakan sendiri ya. Nah, dari sini dengan OBE diperoleh hasil seperti ini untuk matriksnya. Ini menunjukkan bahwa K1, K2, dan K3 solusinya tidak trivial atau tidak selalu 0. Jadi A, B, dan C adalah vektor yang bergantung linier karena nilai K ada yang tidak 0, ada nilai K yang bernilai tidak 0, maka vektor A, B, dan C tidak bebas linier atau bergantung linier. Dalam hal ini silahkan di-review kembali materi tentang SPL homogen dengan solusi yang tidak trivial atau dia memiliki banyak solusi. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Ini soalnya coba dibahas dulu, coba dikerjakan dulu, nanti akan saya berikan pembahasannya.